Bab 3901 Suasana seram. Benda itu tidak bisa ditembus. Seberapa gila itu? Chariot terpesona. Dia telah menggunakan hampir 80% kekuatannya untuk menyerang tulang. Kekuatan yang begitu kuat akan menghancurkan sepotong besi yang diperkuat oleh garis lei spiritual menjadi berkeping-keping. Namun, itu tidak berpengaruh pada tulang hangus yang tampak tidak menyenangkan itu. Ini akan menjadi bahan yang sangat bagus untuk senjata kelas menengah. Tiba-tiba, suara Larissa muncul dari belakang. Lihat tulang-tulang itu. Cepat. Chariot melihat ke arah yang ditunjuk Larissa dan melihat tulang seperti kristal dengan rona kuning. Larissa mengambil tulang itu, dan karena penasaran, dia membenturkannya ke tulang yang hangus. Klik, mengikuti suara garing yang berasal dari tabrakan, tulang yang hangus itu hancur berkeping-keping. Chariot tersambar petir. Apakah tulang kuning mengubah tulang hangus yang gagal saya hancurkan menjadi debu? Kilau kedua tulang terlihat berbeda, jadi kekerasannya juga sangat berbeda, Larissa menyimpulkan. Dia segera melirik sekeliling, berharap menemukan tulang lain dengan kilau yang sama. Dengan cepat, kedua wanita itu menemukan beberapa tulang putih besar dengan kilau yang sama. Mereka percaya tulang-tulang itu milik sejenis binatang buas. Di antara semua tulang, tengkoraknya adalah yang paling terpelihara dengan baik, dan tanduknya yang menonjol dan tajam sangat tembus cahaya. Sepintas, orang mungkin berpikir bahwa tulang-tulang itu terhindar dari serangan petir surgawi, tetapi setelah mempelajarinya dengan cermat, Chariot dan Larissa menyadari arus listrik mengalir melalui permukaan. Jaringan energi petir yang mengerikan terbentuk di sekitar tulang putih. Saat kedua wanita itu semakin dekat ke tulang, energi petir yang tak kenal ampun langsung menghantam perisai energi. Mundur, Chariot memperingatkan dengan suara serius. Larissa menjauh dari tulang. Mereka tahu energi petir dari tulang putih akan menimbulkan luka parah pada mereka. Mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa karena terlalu dekat dengan tulang. Perbedaan antara tulang kuning dan putih sangat jauh. Tulang-tulang ini mungkin tulang subdivin. Chariot membuat tebakan liar. Larissa setuju. Dengan ekspresi muram, dia berkata, mari terus mencari tulang ilahi yang lebih kuat. Meskipun Larissa diliputi rasa takut, mereka masih harus terus berburu tulang ilahi. Alih-alih mempertaruhkan hidup mereka untuk tulang subdivin, mereka bertekad untuk menemukan tulang ilahi yang paling tak terkalahkan. Setelah berdiskusi singkat, kedua wanita itu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Danau Arktik. Khawatir mereka akan membangunkan makhluk mistis di lembah makam naga, mereka menahan napas dan melangkah dengan hati-hati. Rumor mengatakan bahwa makhluk misterius yang bisa menyelam dengan bebas di Laut Guntur Surgawi akan berkeliaran di sekitar lembah makam naga. Pikiran menabrak makhluk mistis menyebabkan Chariot dan Larissa bergidik. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui memang yang terburuk. Berdengung, semakin dekat mereka ke danau, semakin ketakutan mereka, karena mereka bisa mendengar suara arus listrik yang berdengung. Meskipun perisai energi melindungi mereka dari arus listrik, mereka masih merasakan getaran di punggung mereka. Pada saat itu, mereka berharap bisa melarikan diri. Seandainya Lewi tidak memberi mereka perintah, mereka tidak akan pernah menginjakkan kaki di daerah berbahaya seperti itu. Gemuruh. Tiba-tiba, seberkas petir melintas di langit, menerangi seluruh Danau Arktik. Chariot dan Larissa hanya bisa gemetar. Kedua wanita itu mengira bola petir yang melayang di atas danau telah berubah arah dan menyerang mereka. Setelah memiringkan kepala untuk melihat ke arah Levi, mereka melihat dia berdiri diam di tempat yang sama, tampak seperti dewa perang yang menunggu musuhnya. Ayo pergi. Mereka saling bertukar pandang untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Setelah menghabiskan setiap ons energi mereka, Chariot dan Larissa akhirnya tiba di tepi Danau Arktik. Bab 3902 Tulang Ilahi Kedudukan Tertinggi. Kedua wanita itu menghentikan langkahnya. Pemandangan yang membingungkan di depan mereka membuat mereka terkesiap sebagai tanggapan. Danau Arktik benar-benar berbeda ketika diamati dari dekat daripada dari jarak jauh. Sebelumnya, keanehan permukaan danau menarik perhatian mereka, sedangkan kegelisahan dan ketakutan yang mereka rasakan saat mendekati danau disebabkan oleh guntur langit. Namun, baik Chariot maupun Larissa sama-sama terpana oleh pemandangan menakjubkan itu setelah mereka berhasil melihat lebih dekat. Zes, permukaan danau yang tampak tenang dan damai, meski gelap seperti obsidian jika diamati dari jauh, sebenarnya berdengung dengan listrik. Ini bukan danau biasa, itu adalah Danau Guntur.
Air danau tampak hitam dari jauh, tapi sekarang sepertinya itu semua hanyalah ilusi optik. Chariot mengeluh. Namun, setelah dicermati lebih dekat, airnya benar-benar tembus pandang, dan seseorang dapat dengan jelas melihat sekitar 3 meter di bawah permukaan. Sulit untuk memastikan apa yang lebih jauh di bawahnya karena danau semakin dalam. Tidak hanya itu, suhu danau juga sangat rendah. Ini bertentangan dengan hukum alam, tambah Larissa terkejut. Chariot menggigil tak terkendali mengikuti komentar Larissa saat dia mulai merasakan kedinginan. Mereka tidak merasakannya ketika mereka agak jauh. Namun, kedua wanita itu mulai merasakan hawa dingin yang menusuk tulang saat mereka semakin dekat ke danau. Kabut putih menggantung di atas air hitam yang sedingin es, cukup dingin untuk membekukan udara. Dalam keadaan normal, arus yang kuat dan suhu tinggi dari guntur surgawi akan mengakibatkan kenaikan suhu yang sangat besar di sekitarnya. Namun, mengingat suhu danau Arktik yang luar biasa rendah, bahkan panas dari petir surgawi tidak dapat mencegah uap air di udara membeku. Suhu nol mutlak danau Arktik juga menyebabkan guntur surgawi tidak menghantam permukaan air. Sebaliknya, itu membentuk awan listrik yang berdengung di atas permukaan danau dan mengkristalkan udara di sekitarnya. Kurasa tempat ini akan menjadi neraka beku jika bukan karena petir surgawi, Chariot mengoceh melalui giginya. Perisai energi mereka dapat mencegah tekanan yang ditimbulkan oleh petir surgawi, serta mencegah pengekangan garis selai bumi. Namun, itu tidak berguna melawan hawa dingin. Untuk mencegah diri mereka mati kedinginan, Chariot dan Larissa tidak punya pilihan selain menghangatkan diri dengan melatih teknik mereka. Lihat ke sana, ucap Larissa tiba-tiba sambil menunjuk ke depan. Chariot menelusuri pandangannya dan melihat tulang berbentuk tulang paha ditanam di antara bebatuan tepat di tepi danau Arktik. Bebatuan di tepi danau Arktik dikeraskan oleh guntur surgawi hingga senjata pamungkas biasa pun tidak akan mampu membelahnya. Oleh karena itu, orang tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana tulang itu bisa berada di antara bebatuan. Terlebih lagi, tulang itu berkilau dengan kilau warna-warni saat matahari menyinari, membentuk awan listrik yang menawan di sekitarnya. Tulang seperti kristal itu memiliki cahaya ilahi, memancarkan aura misterius. Seolah-olah struktur kristal yang indah telah diinokulasi dengan alam, mempesona siapapun yang meliriknya. Meskipun Chariot tidak tahu seperti apa tulang ilahi yang sebenarnya, tulang yang ada tepat di depannya entah bagaimana cocok dengan gambarannya tentang bagaimana seharusnya tulang ilahi itu. Lain halnya dengan Larissa, berasal dari sekte super seperti Eclipse, dia telah melihat bagian yang adil dari segalanya, dan dia cukup beruntung telah melihat sepotong kecil tulang ilahi sebelumnya. Namun, itu memucat kontras dengan tulang di depannya. Tampak jelas bahwa potongan kecil tulang ilahi yang dia lihat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang luar biasa ini di hadapannya. Ini jelas merupakan tulang ilahi kelas 1. Seru Larissa. Chariot juga sangat senang. Dia tidak menyangka bahwa misi akan berjalan begitu lancar. AB 3903 tidak bisa mendekati tulang ilahi. Chariot semakin bersemangat setelah Larissa membenarkan dugaannya. Melihat mereka telah menyelesaikan perintah Levi, mereka akhirnya bisa meninggalkan tempat berbahaya itu. Kedua wanita itu buru-buru mendekati tulang ilahi. Namun, awan listrik di permukaan danau berdengung tak menentu begitu mereka mengambil beberapa langkah ke arahnya. Kemudian, kobaran petir yang mengerikan menghantam perisai energi mereka. Kabum, permukaan perisai energi retak terbuka, dan lapisan luarnya hancur. Tidak hanya itu, kobaran petir ungu juga mampu menembus perisai mereka dan menembak tepat ke arah Larissa dan Chariot. Kedua wanita itu buru-buru menggunakan teknik mereka untuk membela diri. Tetap saja, mereka dikirim meluncur ke kejauhan sebelum menabrak tanah dengan keras. Larissa dan Chariot batuk seteguk darah saat napas mereka melemah. Untungnya, mereka dapat menambal perisai energi mereka tepat waktu dan tidak mengalami cedera lebih lanjut. Kalau tidak, mereka tidak akan selamat. Gelombang energi itu terlalu besar. Kita bahkan tidak bisa mendekati tulang ilahi, kata Chariot dengan sikap kalah saat dia menyeka darah yang mengalir di sudut mulutnya. Larissa menghela nafas dan berkata tanpa daya, tampaknya tulang ilahi telah menyatu dengan energi danau Arktik, terutama karena tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Kami dianggap bermusuhan setiap kali kami berada di sekitarnya, dan itu akan menyerang kami dengan energi petir. Tidak ada yang terasa lebih menyedihkan daripada berada di sekitar harta karun yang besar namun tidak dapat merebutnya. Energi petir danau Arktik sudah cukup untuk memusnahkan Chariot dan Larissa.
Tidak ada jumlah perisai energi yang bisa menyelamatkan mereka. Seperti dugaan Larissa, tulang ilahi telah menjadi satu dengan danau Arktik. Tidak ada yang akan terjadi jika mereka tetap diam dan tidak mencoba merebutnya. Sebaliknya, itu akan meluncurkan energi petir danau Arktik segera setelah ada yang mencoba mendekatinya. Kesadaran itu membuat Larissa dan Chariot saling bertukar pandang dengan putus asa. Dilihat dari intensitas energi petir, kurasa tidak ada yang bisa mendekati danau Arktik, apalagi pergi ke danau untuk mencari tumbuhan ajaib lainnya. Bahkan jika pemimpin sekte Eclipse jatuh ke danau, saya khawatir dia juga akan hancur dalam sedetik, kata Chariot sambil menghela nafas. Larissa tidak keberatan dengan pernyataannya karena itu juga selaras dengan pikirannya sendiri. Lagi pula, lebih banyak tulang ilahi terkubur jauh di dalam danau Arktik, dan hanya sebagian tulang paha yang terlihat. Seseorang harus menyelam ke danau yang sangat dingin untuk mengumpulkan harta karun itu. Melihat bahwa sudah sulit bahkan untuk mendekati danau Arktik, menyelam ke dalam danau adalah misi yang mustahil. Sepertinya tulang ilahi ini juga memiliki energi yang luar biasa. Saya pikir itu telah mengintegrasikan energi petir dari sambaran petir selama bertahun-tahun, jelas Larissa. Kekesalan tertulis di seluruh wajahnya. Bahkan jika mereka entah bagaimana berhasil melewati danau Arktik, Larissa yakin bahwa menyentuh tulang ilahi saja sudah cukup untuk memusnahkan mereka. Tuan, kita bahkan tidak bisa mendekati tulang ilahi. Itu benar, Tuan Garrison. Kami tidak bisa mengatasi energi petir di danau Arktik. Kedua wanita itu berbalik dan melapor ke Levi. Kabum. Namun, sebelum Levi dapat menjawab mereka, guntur yang bergemuruh di langit berhenti tiba-tiba, dan bahkan awan listrik yang melayang di atas danau Arktik menghilang. Kemudian, semuanya diam. Levi tidak tampak santai dengan perubahan yang tampaknya menguntungkan itu. Sebaliknya, dia menjadi hikmat. Chariot dan Larissa segera melihat ke arah bola petir yang melayang di atas danau, dan semua warna memudar dari wajah mereka. Mereka tidak bisa membantu tetapi bergidik saat melihat napas mereka berubah cepat dan dangkal. Seolah-olah mereka telah bertemu dengan iblis yang mengerikan. Bola petir telah meluas hingga seukuran lapangan sepak bola. Itu memancarkan cahaya yang menyilaukan sehingga tidak ada yang bisa melihatnya secara langsung. Tekanan energi petir yang menakutkan memicu perasaan putus asa pada orang-orang yang berada di sekitarnya. Guntur surgawi ini bisa mengejam malapetaka bagi seluruh dunia. Chariot berkomentar saat dia menatap Levi dengan khawatir. Bab 3904 Seseorang bersembunyi. Seluruh tubuh Larissa yang halus bergetar saat dia memperhatikan Levi dengan saksama. Pada saat itu, masalah hidup dan matinya tergantung pada dia membawa mereka melalui serangan ini. Jika dia jujur pada dirinya sendiri, Larissa memiliki sedikit kepercayaan pada Levi. Meskipun Levi memiliki keterampilan bertarung yang luar biasa, bola petir raksasa yang melayang di langit telah menarik semua energi petir dari lembah makam naga. Itu adalah energi petir yang cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Bahkan baju besi yang ditempa dari bahan terkeras dari Kenfort akan berubah menjadi abu dalam sekejap, apalagi daging manusianya yang lembut. Kalian berdua pergi dan tandai lokasi tulang ilahi dan ramuan ajaib. Jangan khawatir tentang bagaimana kita akan mendapatkannya. Pergi sekarang, cepat, perintah Levi. Levi benar-benar fokus, alisnya terjalin erat dalam konsentrasi. Semua perhatiannya tersalurkan ke saat ini. Retakan energi yang dilepaskan oleh bola petir raksasa itu terasa sangat berbahaya, dan Levi tahu dia harus sangat berhati-hati. Kedua wanita itu tidak mempertanyakan Levi dan bergegas mencari tulang ilahi dan ramuan ajaib seperti yang dia minta. Secara alami, Chariot dan Larissa tidak berani memasuki danau Arktik. Mereka hanya melihat dengan hati-hati di sekitar garis pantai. Energi di danau Arktik lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin karena energi petir telah merembes ke perairannya. Udaranya juga lebih dingin dari sebelumnya. Meski kedua wanita itu terus menggunakan teknik mereka untuk menahan dingin, anggota tubuh mereka masih terasa kaku dan beku. Bahkan energi penahan yang berdengung dari garis lei bumi di pantai lebih kuat dari sebelumnya. Itu bisa dirasakan oleh kedua wanita itu bahkan melalui perisai energi tebal yang memisahkan kaki mereka dari tanah. Semua ini membuat Chariot dan Larissa sulit bergerak. Kaki mereka terasa berat, dan mereka sangat lelah sehingga mereka segera kehabisan napas. Udara dingin disertai percikan energi listrik yang berderak di atmosfer. Seolah-olah Dewa Petir sendiri telah turun ke dunia fana. Para wanita tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona oleh pemandangan itu.
Namun, tanpa sepengetahuan mereka, sepasang mata telah memperhatikan mereka secara diam-diam. Levi, yang dalam persiapannya untuk serangan petir surgawi, tiba-tiba berbalik. Entah sadar atau tidak, dia mengarahkan pandangannya ke arah tertentu. Pada saat itu, Levi bisa merasakan seseorang mengawasinya secara diam-diam. Namun, saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat, perasaan itu menghilang. Levi segera mengirimkan energinya untuk menyelidiki daerah sekitarnya, tetapi tidak ada yang ditemukan. Serangan guntur surgawi sudah dekat. Saya harus mengesampingkan yang lainnya sampai masalah ini ditangani. Levi mengalihkan perhatiannya kembali untuk mempersiapkan serangan petir surgawi yang tak terelakkan. Bahkan sebelum pikiran itu meninggalkan kepalanya, tiba-tiba kekuatan mengerikan muncul dari bawah kakinya. Retakan, retakan, terperangkap, kaki Levi merosot ke tanah. Lalu datanglah kekuatan garis lei bumi. Kali ini, pusat kekuatan difokuskan pada Levi. Seolah-olah mencoba merobek tubuh Levi menjadi 4 bagian, anggota tubuh demi anggota tubuh. Sepertinya ini hanya rasa dari serangan petir surgawi. Levi menjalankan beberapa teknik dasar. Kakinya mulai mengerahkan kekuatan untuk menangkal kekuatan menakutkan yang mencoba mencabik-cabiknya. Ledakan, kekuatan kekerasan menghilang, dan perasaan mengerikan tercabik-cabik mereda. Levi merasa seringan burung saat dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Pada saat itu, bola petir raksasa itu tiba-tiba bergerak melayang di atas kepala Levi. Patah. Baut petir surgawi menghujani Levi dengan sangat cepat sehingga tidak ada tempat bagi Levi untuk lari. Seolah-olah seluruh galaksi bergegas ke arahnya. Apakah itu akhirnya terjadi? Mata Levi berkilat berbahaya saat semangat juangnya muncul. Dia tidak punya rencana untuk menghindari serangan petir surgawi yang membombardirnya. Sensasi terbakar, ditambah dengan energi petir yang luar biasa, sangat menakutkan. Dia menjalankan beberapa teknik sebelum melompat ke udara, tepat di tengah serangan. Bab 3905 Biarkan aku melihat kekuatanmu. Seolah-olah Levi terjebak di dunia tanpa warna. Yang bisa dia lihat di sekelilingnya hanyalah kilatan petir putih, panas terik dan terang menyilaukan. Bahkan jalinan ruang tempat guntur surgawi menyerang pun terdistorsi. Energi petir yang kuat. Levi terkejut ketika dia menyadari bahwa dia merasakan sensasi kesemutan yang tajam yang berubah menjadi mati rasa setiap kali petir menyentuh kulitnya. Meskipun sensasi itu hanya berlangsung sepersekian detik, itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam serangan guntur surgawi lainnya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa guntur surgawi yang dilepaskan oleh bola petir raksasa lebih murni dan lebih kuat daripada guntur surgawi biasa lainnya. Tidak heran butuh waktu lama untuk mengumpulkan semua petir itu. Pasti butuh waktu lama untuk memurnikan dan memurnikan kekuatan petir surgawi untuk membuatnya jauh lebih mematikan. Retakan. Percikan petir menari-nari di kulit Levi, memancarkan kresek bernada tinggi. Pada saat itu, Levi yang sudah melompat ke udara merasakan kekuatan yang kuat menyeretnya kembali ke tanah. Apakah ini akan menjadi serangan bercabang dua? Levi melawan kekuatan itu dengan seluruh kekuatannya. Namun, tubuhnya masih turun tanpa sadar untuk jarak pendek. Gravitasi gaya tarik menjadi lebih kuat saat dia semakin dekat ke tanah. Pada saat yang sama, bola petir raksasa melepaskan gelombang kedua guntur surgawi ke arahnya. Setiap sambaran petir mengancam akan menghancurkan Levi ke tanah. Levi terkesima. Dia tidak mengira garis lei bumi dan guntur surgawi di lembah makam naga berinteraksi satu sama lain sedemikian rupa. Seolah-olah mereka semua sadar secara spiritual. Serangan kooperatif dan destruktif seperti itu diluncurkan pada makhluk manapun yang mengganggu keseimbangan energi area ini untuk memulihkan keseimbangan. Pada saat itu, Levi tidak diragukan lagi bersalah karena merusak keseimbangan. Namun, setelah menahan gelombang petir pertama, kekuatan dan kecepatan fisik Levi meningkat. Efeknya lebih besar daripada bermetamorfosis pada garis naga lei besar, yang merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Levi. Meskipun ada bahaya untuk menahan serangan petir surgawi, manfaatnya sepadan dengan usaha. Saya ingin melihat seberapa kuat guntur surgawi. Terus datangi aku. Levi mengumpulkan semua kekuatannya dan berbalik untuk menghadapi rentetan petir surgawi yang bergegas ke arahnya. Larissa dan Chariot, sebaliknya, masih tenggelam dalam pencarian mereka. Namun, deru kekuatan garis lei di bawah kaki mereka terlalu berat untuk ditanggung. Butuh seluruh kekuatan mereka hanya untuk mengangkat kaki mereka untuk mengambil satu langkah.
Akhirnya, sulit bagi mereka untuk bergerak. Rasanya seolah-olah seekor binatang purba yang berbaring di bawah tanah mengancam akan menembus permukaan kapan saja. Kekuatan garis lei memutar dan merusak perisai energi mereka sampai beberapa lapisan benar-benar hancur. Saat itulah kedua wanita itu mulai panik. Namun, pada saat itu, seluruh perhatian Levi dicurahkan untuk menahan serangan guntur surgawi. Dia tidak punya waktu untuk memperbaiki perisai energi untuk para wanita. Kekuatan garis lei terlalu kuat. Saya rasa tubuh saya tidak tahan lagi. Charity berteriak. Suaranya bergetar karena tenaga. Larissa tidak lebih kuat dari Chariot. Kekuatan garis lei bumi sepertinya mencabik-cabiknya, dan semua usahanya untuk melawan tidak berpengaruh padanya. Retakan. Suara patah tulang dengan cepat diikuti oleh jeritan bernada tinggi Chariot. Kekuatan itu telah menguasainya dan menyebabkan patah tulang di kakinya. Saat kedua wanita itu akan kewalahan, kekuatan itu tiba-tiba menghilang seolah-olah semuanya ada dalam imajinasi mereka. Suara mendesing. Para wanita bisa merasakan kekuatan garis lei bumi mengalir ke arah Levi. Seolah-olah ada sesuatu yang menarik kekuatan bumi menjauh dari mereka dan menuju Levi. Itu sangat dekat. Chariot menggosok kaki kanannya, dan rasa sakit yang menusuk menyerang tubuhnya. Dia dengan cepat mengambil ramuan yang segera meredakan rasa sakit. Kita seharusnya tidak tinggal di sini terlalu lama. Ayo pergi lebih jauh, saran Larissa. Chariot mengangguk setuju. Dia juga tidak berani berlama-lama lagi. Ingatan akan kekuatan mengerikan itu masih menghantuinya. Bab 3906 Rahasia Sebenarnya. Kedua wanita itu melarikan diri hingga jarak mereka sekitar 30 meter dari Levi. Baru pada saat itulah tekanan dari garis lei bumi berkurang. Tentu saja energinya masih ada, tapi tidak cukup kuat untuk melukai tubuh mereka. Aku ingin tahu bagaimana keadaan guru, kata Larissa dengan prihatin. Chariot terdiam sesaat sebelum dia berkata, tidak ada petir surgawi di sini, jadi Lord Garrison masih aman untuk saat ini. Dengan itu, mereka melirik ke arah bola petir besar di kejauhan. Cahaya putih dari listrik tampak seperti bima sakti terbalik, dan Levi benar-benar tertutup di dalamnya. Meski begitu jauh dari sumbernya, mereka masih bisa merasakan kekuatannya. Semoga dia bisa keluar dari sini dengan selamat. Mereka berdoa dengan doa yang sama di dalam hati mereka, sebagian untuk meyakinkan diri mereka sendiri bahwa Levi akan baik-baik saja. Sementara itu, Levi dikelilingi oleh halilintar yang berusaha menghancurkan tubuhnya. Namun, berkat teknik dasar, petir hanya memperkuat tubuh dan meridian Levi. Seakan menyadari serangannya telah menjadi bumerang, bola petir meningkatkan frekuensi serangannya. Kau cukup pemarah, Levi mencibir. Dia kemudian mulai bermetamorfosis untuk meningkatkan kemampuannya, yang membuatnya mendapatkan lebih banyak daya tahan terhadap petir. Bahkan sensasi mati rasa pun hilang. Sekarang saya tahu mengapa lautan petir surgawi ini terus tumbuh lebih kuat dan menolak untuk menghilang. Tiba-tiba, Levi mendapat pencerahan. Sumbernya mungkin garis lei bumi di bawahku. Jika saya benar, tempat ini seharusnya memiliki ley line spiritual yang sangat kuat. Itu harus dengan paksa menurunkan guntur surgawi untuk memelihara dirinya sendiri, memungkinkannya untuk terus menjadi lebih kuat. Akhirnya, kedua elemen mencapai semacam keseimbangan energi. Semakin kuat garis lei spiritual, semakin kuat guntur surgawi yang ditariknya. Pada awalnya, guntur surgawi akan menghilang saat garis lei spiritual terus tumbuh. Akhirnya, mereka mencapai keseimbangan di mana mereka terus mendorong pertumbuhan satu sama lain. Itulah rahasia bagaimana laut guntur surgawi berhasil bertahan di sana dan tumbuh lebih kuat. Ini sangat mirip dengan ley line perbaikan cat, gumam Levi pada dirinya sendiri. Meskipun garis lei perbaikan lebih kecil, itu berjalan dengan logika yang sama dengan garis lei bumi di lembah makam naga. Garis lei spiritual seperti itu adalah yang terbaik untuk menutrisi ramuan ajaib. Tentu saja, lebih cocok untuk memalsukan senjata. Faktanya, itu bahkan lebih baik daripada garis lei naga kecil, apalagi garis lei yang suci atau suci. Jika itu masalahnya, saya harus menggunakan garis lei bumi dan guntur surgawi untuk memperkuat tubuh dan meridian saya. Levi sangat sadar bahwa dia telah membuat marah guntur surgawi dan garis lei spiritual khusus. Itulah mengapa mereka melakukan segala daya mereka untuk membalas dendam. Namun, selama Levi dapat mengatasi situasi tersebut, dia akan naik ke tingkat kultivasi baru dan menjadi lebih kuat dari yang diharapkan.
Sementara itu, para pejuang dari berbagai sekte yang menunggu di luar bisa merasakan gelombang energi yang kuat. Ada apa dengan tanah? Mengapa rasanya ada sesuatu yang menyerap kekuatannya dan menyebabkan getaran yang kuat? Itu belum semuanya. Energi guntur surgawi terlalu menakutkan. Kami sangat jauh darinya, namun masih mengubah pohon-pohon ini menjadi abu. Aku bisa mati di tempat jika kedua pemimpin sekte tidak turun tangan. Mereka bisa merasakan energi garis lei bumi mengalir deras menuju area inti lembah makam naga. Pada saat yang sama, mereka merasakan kekuatan petir surgawi, terutama bola petir yang bersinar di kejauhan seolah bisa menghancurkan seluruh lembah. Itulah alasan sebenarnya kedua pemimpin sekte Eclipse memerintahkan semua anggotanya untuk mundur ke suatu tempat yang jauhnya lebih dari belasan kilometer. Sayangnya, beberapa pejuang yang lebih lambat terkena gelombang yang tersisa dari guntur surgawi. Bab 3907 kelangsungan hidup mereka bergantung pada Lewi. Sementara itu, Floyd juga maju ke depan dengan kecepatan tinggi. Namun, dia bingung karena dia tidak menemui hambatan sama sekali. Sebelum datang ke sini, Floyd telah mengetahui bahwa lembah makam naga sangat berbahaya, dan guntur surgawi dapat menyerang secara acak. Itulah alasan mengapa banyak pejuang tidak pernah kembali begitu mereka pergi ke sana. Apakah lembah makam naga benar-benar menakutkan seperti yang dideskripsikan oleh rumor? Dia mengejek dalam hatinya. Pada saat itu, yang bisa dia rasakan hanyalah sedikit pengendalian energi dari tanah. Meski begitu, pengekangan energi itu adalah sesuatu yang dapat diabaikan oleh Floyd. Saat itu, gelombang energi yang dahsyat menyapu area tersebut. Betapa kuatnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Dia bertanya pada dirinya sendiri. Floyd sangat terkejut. Meskipun dia telah melepaskan energinya untuk menahan gaya tersebut, dia masih dikirim terbang ke kejauhan. Bagaimana itu bisa begitu kuat ketika saya jauh dari itu? Persisnya seberapa kuat jadinya jika saya berada di dekatnya? Floyd tidak bisa melepaskan diri dari keterkejutannya. Saat itu, dia melihat cahaya menyilaukan meledak dari bola petir raksasa di kejauhan. Segera, gelombang energi yang mengerikan keluar dan menyerang area di kejauhan. Apakah ini yang guru lakukan? Atau apakah guru diserang oleh guntur surgawi? Merasa sangat prihatin dengan situasi Levi, Floyd memutuskan dia harus terus bergegas menuju area inti. Dia baru saja maju sekitar 5 hingga 6 meter ketika gelombang energi mengerikan lainnya datang berguling. Ini terlalu menakutkan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba mempertahankan diri melawan kekuatan, dia, lagi-lagi, terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Tidak sampai dia dikirim sekitar 30 meter ke belakang, dia berhasil menenangkan diri. Yang paling membuatnya takut adalah dia bisa merasakan keinginan untuk muntah darah karena pukulan itu. Saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan, dia melihat bola petir bersinar lagi. Petir kemudian mulai turun dan terus mengenai area inti. Dari kejauhan, langit tampak seperti retakan besar, dan cahaya perak terus mengalir dari sana. Pada saat yang sama, guntur dan kilat menjadi lebih kuat di langit yang jauh. Seolah-olah dunia akan segera berakhir, dan semua makhluk hidup akan musnah pada saat itu. Badai energi terus bergulir, menyebabkan banyak pohon di kejauhan tumbang. Tidak hanya itu, awan gelap di sekitar area mulai turun begitu rendah sehingga seseorang dapat menyentuhnya jika mereka mengangkat tangan. Namun, tidak ada suara guntur yang datang darinya. Tuan pasti dalam bahaya. Aku harus bergegas dan melihatnya. Mengepalkan rahangnya, Floyd mengeluarkan teknik untuk mempertahankan diri dari badai energi. Dia tidak pernah berhenti di jalurnya, tidak peduli betapa sulitnya berjalan dalam situasi itu. Chariot dan Larissa, yang sedang mencari tulang ilahi dan ramuan ajaib, tiba-tiba menghentikan tugas mereka. Itu karena seluruh area inti lembah makam naga mulai bergetar hebat, dan energi garis lei bumi mengalir deras menuju lokasi Levi. Yang terpenting, itu mengurangi tekanan yang dirasakan kedua wanita itu. Retakan, cahaya terang melintas seolah membelah langit menjadi dua. Bola petir besar mulai menyusut dengan cepat, tetapi tidak hanya energinya tidak terpengaruh, bahkan tampaknya semakin kuat. Pada saat yang sama, sambaran guntur surgawi yang menyilaukan datang menghantam seolah-olah seekor binatang purba sedang melampiaskan amarahnya. Levi sudah sepenuhnya ditelan oleh guntur surgawi. Jika bukan karena fluktuasi energi yang dia pancarkan, kedua wanita itu akan mengira dia telah mati tersambar petir. Meski begitu,
Mereka sangat gugup hingga jantung mereka berdebar kencang. Bagaimanapun, nasib mereka bergantung pada kelangsungan hidupnya. Tentu saja, fakta bahwa Levi bisa bertahan sampai saat itu sangatlah tidak terduga. Lihat, bola petir itu terlihat seperti akan jatuh. Suara Chariot bergetar hebat. Larissa juga secara naluriah menutup mulutnya ketakutan. Hanya dalam waktu singkat, bola petir, yang semula menutupi separuh danau Arktik, telah menyusut secara signifikan. Tiba-tiba, ruang di sekitar bola petir terdistorsi saat awan gelap menghilang. Itu adalah pemandangan yang mempesona yang tidak dapat dilihat oleh siapapun secara langsung. Bab 3908 Aku akan membunuhmu. Tekanan mengerikan dari guntur meresap ke seluruh ruang, meninggalkan keheningan yang mematikan di sekitar danau Arktik. Seperti ketenangan sebelum badai, hati semua orang dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan. Mengikuti itu adalah getaran hebat di bawah kaki mereka. Meskipun para wanita melakukan yang terbaik untuk menyeimbangkan diri, mereka tidak dapat menahan kekuatan dan jatuh ke tanah. Syukurlah, kekuatan garis lei bumi yang menahan mereka ke tanah telah hilang. Kalau tidak, mereka akan panik tersedot ke tanah. Saat itulah Chariot dan Larissa akhirnya mengerti bagaimana tulang ilahi itu berakhir di tanah. Mereka kemungkinan besar ditarik ke tanah karena gaya penahan garis lei bumi. Dan dengan serangan dari Heavenly Thunder, wajar saja jika hal seperti itu terjadi. Memikirkan hal itu membuat mereka ketakutan dan membuat mereka terengah-engah. Dalam waktu singkat itu, sekitar 70% perisai energi mereka telah dihancurkan oleh tekanan petir surgawi. Bagian yang tersisa masih bertahan. Jika bukan karena sebagian besar energi petir mengarah ke Lewi, para wanita itu pasti sudah lama dihancurkan. Apakah guru baik-baik saja? Apakah Tuan Garrison baik-baik saja? Sekali lagi, para wanita mengalihkan pandangan mereka ke kilat yang menyilaukan. Sosok samar terlihat sedikit gemetar di dalamnya, seolah-olah seekor binatang buas yang terperangkap di dalamnya sedang berjuang untuk keluar. Pada saat itu, Levi bisa merasakan sedikit tekanan, terutama saat bola petir raksasa itu terus mengecil. Tekanan dari petir dan kekuatan penahan yang menakutkan dari tanah membuatnya jatuh beberapa meter di udara. Energi petir yang sangat kuat. Levi terkejut, tetapi dia dengan cepat mengubah komposisi dirinya. Dia tahu bahwa sekali bola petir menyusut ke tingkat tertentu, itu akan memberinya serangan yang fatal. Benar saja, beberapa saat kemudian, bola petir menyambar dan benar-benar menutupi area tempat dia berada. Meretih, meretih, suara berderak yang memekakkan telinga memenuhi udara. Saat Levi menyipitkan matanya, dia bisa dengan jelas melihat area di mana bola petir melintas sangat terdistorsi. Seolah-olah badai asing telah menyapu danau Arktik. Nyatanya, Levi merasa ruang tersebut sedang dikompresi. Seolah-olah bola petir itu akan memusnahkan semua makhluk hidup di daerah itu. Saya akan membunuh kamu. Levi mendesis dan menyerang bola petir itu. Gemuruh. Suara tabrakan yang menggelegar bergema di udara seolah-olah dua planet telah bertabrakan satu sama lain. Percikan api langsung menyembur ke berbagai arah, dan gelombang energi menyapu area tersebut, meninggalkan tempat itu tampak seperti selembar kertas kusut. Kedua belah pihak tetap menemui jalan buntu selama sekitar 30 detik sebelum Levi jatuh dan akhirnya menyentuh tanah. Menabrak, puing-puing beterbangan dari tanah, dan tempat di mana bola petir itu menyerang pertama kali menjadi debu. Bahkan dengan tubuh sekuat itu, Levi masih bisa merasakan sakit yang luar biasa. Banyak bagian tubuhnya tergores karena jatuh. Meskipun demikian, itu bukanlah akhirnya. Bola petir yang menakutkan tidak hilang dari benturan. Menariknya, itu tampaknya memiliki arti spiritual. Itu terus mengubah bentuknya untuk menyelimuti tubuh Levi dan menyerangnya dari segala arah. Pada saat yang sama, seolah-olah bola petir telah berkomunikasi dengan garis lei bumi. Energi yang telah dikumpulkan untuk beberapa saat tiba-tiba meledak dan menahan kaki Levi. Kalian bekerja sama dengan baik, ya. Levi bergumam, tidak senang dengan situasi ini. Meski menggunakan kekuatannya dua kali, dia tetap tidak bisa melepaskan diri dari batasan garis lei bumi. Tentu saja, itu sebagian besar karena kekuatan bola petir yang luar biasa. Kekuatan garis lei bumi saja tidak cukup untuk menahan Levi. Ini adalah saat untuk menguji apakah saya dapat sepenuhnya bermetamorfosis. Sambil berteriak, Levi dengan cepat menyalurkan tekniknya dan membiarkan energi petir masuk ke tubuhnya.
Bab 3909 serangan paling kuat. Tiba-tiba, suara yang menusuk telinga terdengar saat bola petir raksasa itu jatuh dan mengenai tubuh Levi secara langsung. Pada saat itu, yang bisa didengar Levi hanyalah dering. Dia tidak mendengar apa-apa lagi dari sekelilingnya. Saat itu, sambaran petir surgawi yang begitu panas dan kuat sepertinya membakar semua yang terkena pukulannya mengenai Levi. Seolah-olah itu ingin mencabik-cabiknya. Garis lei bumi juga tidak membuat situasi Levi menjadi lebih mudah. Saat kakinya akhirnya terlepas dari tanah, garis lei bumi dengan cepat menahannya. Oh, waktu yang tepat. Dibiarkan tanpa pilihan, Levi hanya bisa mengalihkan perhatiannya untuk menghadapi kekuatan garis lei bumi yang menariknya ke bawah. Retakan. Saat itu, ruang itu sepertinya tercabik-cabik. Bahkan Levi mulai merasakan sedikit rasa sakit. Ditambah dengan serangan bola petir yang paling kuat sebelumnya, dia mulai merasa mati rasa di sekujur tubuhnya, dan intensitasnya masih meningkat. Yang paling penting, itu mempengaruhi refleks Levi dalam segala hal. Meskipun demikian, energi petir terus menyerang terus-menerus, menemukan setiap kesempatan untuk menyerangnya. Syukurlah, Levi adalah seorang kultivator fisik murni, atau dia akan hancur total oleh serangan petir surgawi. Ah, Levi tiba-tiba meraung. Meskipun fisiknya kuat, dia masih merasakan sakit yang luar biasa menjalari tubuhnya. Energi petir bahkan telah meresap ke dalam kelenjar keringatnya untuk mencoba menghancurkan setiap sel di tubuhnya. Sementara itu, kekuatan garis lei tanah semakin kuat, seolah-olah akan memisahkan kaki Levi dari tubuhnya. Jeritan Levi berlanjut saat rasa sakitnya semakin kuat. Tepat ketika Levi mengira setengah dari Super Heavenly Thunder telah terjadi, pedang air setebal lengan pria dewasa ditembakkan dari perairan danau Arktik yang tenang. Pedang air memiliki percikan api yang keluar darinya karena membawa energi petir yang sama menakutkannya. Apa yang perlu diperhatikan adalah bahwa pedang air memancarkan aura permusuhan yang menusuk tulang yang terasa seolah-olah bisa mengubah semua yang disentuhnya menjadi es. Sementara itu, energi petir melepaskan panas yang membakar, meningkatkan suhu area beku dan akhirnya menyebabkannya pecah karena perubahan suhu yang ekstrim. Suara mendesing, pedang air ditembakkan dan mengarah ke jantung Levi. Mata Levi menyipit saat dia menyimpulkan maksud sebenarnya dari pedang air itu. Guntur surgawi pasti menyadari bahwa tubuhku lebih kuat dari orang biasa, jadi ia berencana untuk membekukanku menggunakan pedang dan kemudian memanaskanku setelah itu. Siapapun, sekuat apapun mereka, akan mati di bawah perubahan suhu yang ekstrim. Guntur surgawi lembah makam naga benar-benar tidak seperti yang lain. Itu benar-benar dapat bekerja dengan garis lei bumi dan danau Arktik untuk melakukan serangan yang begitu kuat, seru Levi dalam hati, terkesan dengan penemuan itu. Dia menduga pedang air itu pasti menahan semua dinginnya danau Arktik. Oleh karena itu, dia bersumpah untuk ekstra hati-hati, atau nyawanya bisa berada dalam bahaya yang mengerikan. Dengan itu, dia mengaktifkan teknik dasar secara maksimal. Sebenarnya, dia tidak pernah berusaha keras saat berhadapan dengan petarung di masa lalu. Dan sekarang, dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan kombinasi dari guntur surgawi. Memperhatikan pedang air akan mencapainya dalam sekejap mata, dia memutuskan untuk menghadapinya dengan membiarkan dingin yang ekstrim masuk ke dalam dirinya untuk mencegah lapisan luar tubuhnya mengeras lebih jauh. Retakan. Dengan suara retakan yang keras, pedang air itu pecah. Akhirnya hanya tersisa beberapa inci dari panjang aslinya yang hanya beberapa meter. Akhirnya hancur total. Sementara itu, Levi terus melangkah mundur, terengah-engah saat dia merasakan rasa sakit yang tajam menjalar di tubuhnya lagi. Dia tidak menyangka pedang air itu begitu kuat. Levi tercengang, terutama ketika dia merasakan sensasi dingin. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi patung es. Bahkan anggota tubuhnya kaku. Dia baru saja pulih dari itu setelah mengaktifkan teknik dasarnya untuk beberapa waktu. Ambil ini. Levi meraung dan melepaskan gelombang energi yang kuat dari tubuhnya. Bab 3910 kembali normal. Lonjakan energi yang kuat dan kekuatan besar dari petir surgawi menyerang di tempat yang sama. Gemuruh. Mengikuti dentuman yang memekakkan telinga, batu hitam di bawah kaki Levi hancur, memungkinkannya melepaskan diri dari kekuatan yang menahannya secara instan. Pada saat yang sama, dia menginjak tanah dengan kakinya dan mendorong dirinya ke atas seperti anak panah menuju sisa bola petir setengah raksasa di udara. Swoosh!
Suara dengungan listrik yang keras bergemuruh terus-menerus saat busur listrik menyelimuti tubuh Levi. Namun, serangan listrik yang tidak signifikan tidak dapat lagi menimbulkan kerusakan besar padanya. Bentrok berlangsung beberapa lama. Pada akhirnya, bola petir yang sangat besar itu menyerah dan berangsur-angsur bubar. Levi melayang tegak di udara seperti dewa perang kuno yang menatap rakyatnya. Dia memancarkan aura dominasi dan keagungan dengan setiap gerakannya. Apakah ini akhirnya berakhir? Dia bergumam dan dengan ringan mengepalkan tinjunya. Seketika, energi bergejolak di dalam dirinya sebagai tanggapan, tetapi saat dia mengendurkan tangannya yang terkepal, energi itu segera menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Dia merasa dia bisa mengendalikan kekuatannya lebih baik dari sebelumnya, mampu memanipulasi energi di tubuhnya sesuka hati sekarang. Saat menentukan kualitas sebuah mobil sport, parameter penting yang harus diukur adalah waktu yang dibutuhkan kendaraan untuk mencapai kecepatan perjalanan 100 km per jam. Pada saat itu, Levi dapat berakselerasi dengan waktu yang hampir dapat diabaikan dan sepenuhnya melambat dari kecepatan terminal dalam sepersekian detik. Itu adalah keadaan memiliki kendali sempurna atas kekuatan seseorang. Levi tidak pernah berharap dirinya mencapai prestasi itu. Adapun aspek lain dari kemampuannya, peningkatan luar biasa lainnya adalah kekuatan fisiknya, yang telah berhasil mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Levi tidak menghabiskan kekuatan guntur surgawi dan energi garis lei bumi sebelumnya. Lagi pula, garis lei bumi berguna baginya dengan cara lain. Garis lei bumi yang unik tidak diragukan lagi merupakan bahan terbaik untuk menempa senjata premium pamungkas. Beberapa saat kemudian, bola petir kolosal itu tersebar seluruhnya. Selanjutnya, langit cerah berubah menjadi abu-abu lagi saat awan tebal dan gelap menutupi langit. Adegan yang menampilkan guntur surgawi bergulung di langit muncul kembali di atas atmosfer danau Arktik, bahkan meluas ke seluruh area inti. Secara bersamaan, ikatan garis lei bumi menghilang. Segalanya tampak telah kembali ke keadaan semula. Meskipun demikian, keadaannya sekarang sangat berbeda untuk Levi. Itu karena kekuatan pengusiran Dragon's Grave Valley tidak lagi menargetkan Levi seolah-olah tidak pernah ada. Setelah merenung selama beberapa detik, dia memahami alasan di baliknya. Kekuatanku telah melampaui kapasitas laut guntur surgawi dan garis lei bumi. Saya bahkan dapat menggambarkan paradigma ini sebagai bentuk persekutuan pada beberapa tingkatan. Karena tempat ini tidak lagi menganggapku sebagai ancaman, semua wilayah telah kembali normal, menunggu kedatangan benda asing berikutnya sebelum mereka melancarkan serangan kembali. Sementara itu, anggota dari banyak sekte yang terperangkap di dalam Dragon's Grave Valley hanya bisa menghela nafas sedih. Turbulensi energi akhirnya berakhir. Orang bodoh kurang ajar yang memasuki wilayah itu sepertinya sudah dilenyapkan. Menilai dari intensitas ledakan energi tadi, aku ragu bahkan para dewa bisa bertahan. Untungnya, tidak ada dari kami yang menerobos masuk ke area tersebut dengan sembarangan saat itu. Kalau tidak, peluang kita untuk bertahan hidup akan sangat tipis. Ketakutan melekat di hati dua pemimpin sekte Eclipse karena mereka baru saja merasakan letusan energi lebih jelas daripada orang lain. Keduanya tidak ragu bahwa mereka akan langsung dimusnahkan oleh bola petir raksasa, bahkan jika mereka melawan dengan melepaskan semua energi di dalamnya. Bahkan jika kita akan menderita seperti hasil yang mengerikan, tidak mungkin bajingan gegabah itu bisa bertahan. Pikiran serupa muncul di benak kedua pemimpin sekte itu. Floyd, dengan tergesa-gesa bergerak menuju area inti, tiba-tiba berhenti. Dia hancur dalam kehancuran ketika dia melihat bola petir raksasa yang jauh menghilang. Tuan, lagi pula aku gagal menghubungimu tepat waktu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan datang ke sini untuk mencari harta karun? Guru, aku datang untuk mengantarmu terakhir kali. Floyd meratap di langit. Kemudian, dia menenangkan diri dan terus bergegas maju. Namun, fenomena aneh tiba-tiba terjadi setelah Floyd maju beberapa langkah. Bersambung.